Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah, sobat semuanya, di sini nanti saya ingin mengulas beberapa pusaka saya, dan di sini nanti sobat tidak seperti biasanya. Jika selama ini saya mengulasnya itu adalah pusaka-pusaka lokasi yang masih sangat kotor itu. Di sini nanti sobat, saya ada beberapa koleksi yang akan kita ulas. Ini nanti adalah sudah dalam keadaan bersih. Nah, sudah dalam keadaan bersih. Seperti apa sih wujud dari pusaka-pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Oke, sobat BMC, langsung saja kita, sebelum saya ajak kalian untuk melihat satu persatu dari pusakanya seperti apa saja. Di sini saya ingin mengingatkan kepada sobat semuanya. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau panjenengan memiliki sebuah koleksi pusaka, berapa hari sekali panjenengan minyaki, atau berapa hari sekali panjenengan lihat koleksinya? Nah, ada nggak kira-kira yang 1 bulan atau juga 2 bulan atau malah lebih dari itu? Sangat disayangkan sekali sobat, bahwasanya kalau boleh saya bilang gitu, kalau kalian memiliki sebuah koleksi entah itu koleksi pribadi ataupun apa gitu, alangkah baiknya kalian selalu melihatnya. Jadi selalu melihatnya agar apa? Agar ada interaksi antara panjenengan sebagai pemilik dan juga pusakanya. Bisa dengan cara melihatnya ataupun juga bisa dengan cara meminyakinya. Nah, seperti itu. Kalau untuk saya merekomendasikan kepada panjenengan sekitar 36 hari, atau bisa bisa dikatakan pas waktu hari weton panjenengan, itu akan lebih lebih nyambung, lebih sakral, lebih interaksi dengan panjenengan dan juga dengan koleksinya, itu akan lebih nyambung banget gitu loh. Tapi juga jika seumpama ada yang, Mas, kalau untuk saya pribadi setiap 40 hari sekali, monggo. Setiap 1 bulan sekali, silakan, gak apa-apa. Kalau untuk waktunya seperti apa, Mas Tony? Ya silakan. Kalau untuk waktunya boleh malam, boleh siang, boleh sore, tergantung panjenengan. Seperti itu. Yang penting jangan sampai dibiarkan tidak diapa-apain gitu loh. Punya koleksi, dimahari dengan uang pribadi, dengan hati yang senang, setelah dimiliki tidak diapa-apain, cuma diletakkan gitu saja, entah itu di dalam lemari atau di etalase, cuma seperti itu saja. Itu kan sangat akhirnya menjadi sebuah benda pajangan, itu seperti itu. Padahal sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya pusaka atau keris itu adalah bahasa doa, seni dari bahasa doa para leluhur kita dahulu. Saat saya melihat keris saya yang berdapur tilam upi, saya menjadi ingat gitu bahwasanya tilam upi itu maknanya seperti ini, pamannya seperti ini, adalah maknanya seperti ini. Jadi saya selalu teringat dengan apa yang saya doakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu seperti itu. Nah, itulah kenapa saya ingin mengingatkan kepada sobat semuanya bahwasanya jika di antara sobat ini sudah memutuskan untuk mencintai, silakan kita rawat, silakan kalian rawat. Yaitu tadi salah satunya adalah jangan sekali-kali habis dimiliki terus dibiarkan gitu, seperti itu. Karena apa? Ini pengalaman pribadi saya sobat. Pada saat saya meminyaki pusaka, entah itu berbentuk keris ataupun berbentuk tombak, itu pasti ada getaran dari pusaka tersebut dengan saya. Di hati saya pun juga seperti itu, ada perasaan kayak kayak seneng banget gitu loh. Nah, itu adalah apa yang dikatakan sebagai kayak pancaran dari hati. Itu juga apa yang dipancarkan pusaka dan juga hati kita ini akhirnya sinkron. Nah, itulah kenapa ada juga yang menyebut bahwasanya, Mas, ini cocok nggak dengan saya. Nah, cocok enggaknya itu sebenarnya seperti ini sobat. Kalau untuk saya loh ya, kalau untuk definisi saya adalah cocok tidaknya pusaka tersebut dengan kita. Saya suka dengan pusakanya, lalu saya bisa memaharinya, lalu setelah saya memaharinya, saya merawatnya. Nah, seperti itu. Biasanya secara tidak langsung itu kalau untuk saya kok ada gitu loh getaran-getaran positif dari saya memiliki pusakanya. Karena apa? Karena pusaka itu saya meyakini bahwasanya ini adalah bahasa doa. Nah, itu seperti itu. Tosan aci adalah sebuah besi yang dimuliakan. Dia dimuliakan, dihargai, tapi tidak dituhankan. Nah, seperti itu sobat. Coba kita akan mengulas satu persatu sobat. Bahwasanya kemarin tuh saya banyak yang bertanya kepada saya tentang pusaka kelangenan saya dengan dapur Pasupati. Nah, itu banyak sekali yang menanyakan apakah itu dimaharkan
mohon maaf sekali yang itu memang tidak dimaafkan, karena ini adalah salah satu dari pusaka kelangenan saya. Sebelum saya mendapatkan pusaka ini, saya seperti kayak mendapat sebuah apa ya, kayak mendapatkan kayak bisikan gitu, bahwasanya sampean atau kamu habis ini akan mendapatkan pusaka Pasupati. Dan itu benar sobat semuanya. Dan itu benar, beberapa hari setelah itu saya mendapatkan pusaka Pasupati yang sangat bagus sekali, dengan apa ya, bisa dikatakan garapnya sangat jos gitu. Bahkan waktu saya ini warangkan di teman saya waktu itu di Kediri, di tempat warangan itu sudah ada yang mau memaharinya. Nah, tapi karena teman saya itu tahu gini, oh bukan, ini nggak dimakan karena ini adalah miliknya kolektor gitu. Karena memang pusakanya sangat bagus sekali. Dan kalau nggak salah sudah pernah saya bikin videonya. Jadi silakan kalau panjenengan bila ingin mengetahui gitu, masih keris Pasupatinya Mas Tony kok katanya kelangenan banget, bisa nanti mencarinya. Kalau nggak salah judulnya ya Pasupati, ketik saja Pasupati gitu saja di pencarian video saya. Nah, kemarin pun juga akhirnya saya mendapatkan lagi sobat. Setelah banyak sekali yang bertanya kepada saya gitu, karena memang tidak saya makan, saya mendapatkan lagi dari salah seorang rekan saya gitu di daerah Jogja. Saya mendapatkan dalam keadaan ligan, jadi tidak ada warangkanya. Jadi memang dari beliau pun juga saya mendapatkan seperti itu. Dan sekarang ini sudah saya kirimkan ke tukang warangka saya. Saya kasih warangka lawatan juga yang sangat bagus. Dan sekarang sudah dikerjakan oleh tukang warangka saya. Dan di video ini sobat, saya ingin juga menampilkan gitu bahwasanya kemarin saya mendapatkan lagi Pasupati, tapi di sini ada keistimewaannya. Coba kita akan melihat bersama-sama ini. Nah, ini adalah pusakanya. Kalau panjenengan melihat di sini, ini untuk diwarangkannya ini sudah dalam keadaan diservis oleh teman saya. Jadi memang saya melihat waktu itu koleksi beliau memang sudah dalam keadaan diwarangi dan juga sudah diserviskan untuk diwarangkannya. Nah, ini. Sebenarnya pusaka ini sudah pernah atau waktu itu ditawar oleh salah seorang dari Jombang gitu. Saya kenal juga dengan beliau gitu, tapi tidak dilepas. Akhirnya dilepasnya itu kepada saya, berarti memang rezeki saya. Dan ini sobat, ini adalah dapur Pasupati. Ini dapur Pasupati. Dan warangkanya ini sudah dalam keadaan glowing, sudah dalam keadaan kinclong. Ini sudah diservis oleh teman saya. Coba kita akan melihatnya bersama-sama sobat. Nah, ini sobat, ini adalah dapur Pasupati yang akan kita ulas di video kita kali ini. Coba kalian amati untuk di besinya sobat. Ini besinya hitam kelam. Nah, ini besinya hitam kelam. Pamornya pun juga menarik. Ini kemarin saya bertanya kepada teman saya bahwasanya untuk di pamornya ini adalah pamor Pulau Tirto, katanya seperti itu. Nah, tapi yang bikin saya waktu itu akhirnya memutuskan untuk mengejar pusaka Pasupati ini sobat, ialah ada di bagian sor-sorannya. Nanti akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat dan juga mana sih kata Mas Tony yang ada istimewanya itu. Nah, istimewanya itu ada di bagian sor-soran ini sobat. Nah, ini membentuk lafaz Allah. Nah, ini kalau untuk saya masuk di pamor tiban sobat. Jadi bentuk dari pamornya ini tidak disengaja, merupakan sebuah karunia tersendiri dari Tuhan yang Maha Kuasa, membentuk lafaz Allah ini. Nanti akan saya balik kameranya biar panjenengan. Ini kan kameranya kamera depan. Jadi kamera depan ini gambar yang dihasilkan adalah gambar terbalik gitu. Nah, nanti biasanya untuk menampilkan gambar yang realnya gitu akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan juga bisa melihat keindahan dari bilahnya seperti apa dan juga pamornya seperti apa. Nah, ini adalah pamor Pulau Tirto kata teman saya kemarin. Ini adalah pusakanya, dan pusaka ini kalau boleh saya bilang waktu itu saya hanya ada dana berapa gitu loh, jadi kurang sekitar separuhan gitu. Akhirnya terus nggak tahu kenapa, mungkin jodoh dengan saya bilangnya tanggal 10 nanti akan saya lunasi karena saya mau ada transaksi. Ternyata 1 hari, kalau nggak salah 1 hari setelah saya DP, saya dapat transferan.
akhirnya saya berhasil untuk melunasinya sobat. Itulah kenapa saya juga ingin berpesan kepada sobat semuanya, jika di antara panjenengan ada yang ingin gitu memahami pusaka dari Galeri Bumi Majapahit, tapi dengan dananya yang masih katakanlah kurang, bisa kok dengan cara mencicilnya gitu, seperti itu. Tapi untuk pengirimannya setelah maharnya lunas, biasanya seperti itu sobat. Nah ini adalah dapur Pasupati sobat. Coba akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat lebih detail. Seperti apa sih kata Mas Tony tadi, kok ada pamor lafaz Allah. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Nah seperti biasanya sebelum saya ajak kalian untuk menikmati keindahan dari pusakanya, kita nikmati dulu keindahan dari warangkanya. Dan warangka di sini sobat, ini gayanya style dari Ladrang Surakarta, dan ini adalah Ganjar Iras dengan pendoknya pendok belewah. Nah ini adalah gawannya, jadi ini memang lawasan. Jadi warangka ini adalah warangka lawasan gawan dari pusakanya, dan ini oleh teman saya sudah dalam keadaan diserviskan ini sobat. Nah seperti ini, pusakanya sudah, warangkanya sudah kinclong. Nah coba kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Nah seperti ini adalah dapurnya, dapur Pasupati sobat. Untuk di besinya sendiri, ini besinya sangat apa ya, bisa dikatakan hitamnya itu dia meles itu agak basah, jadi terkesan agak basah. Nah, hitam agak basah. Nah seperti ini. Dan untuk di pamornya, kalau panjenengan melihat, nah pamornya sangat kontras dengan bilahnya sobat. Jadi terlihat keindahannya, sangat terlihat sekali. Nah coba akan saya balik. Nah disinilah saya menangkap kapan hari itu, waktu saya melihat pertama kali, loh kok kayak ada pamor siluet lafaz Allah di bagian sor-sorannya. Akhirnya terus pusakanya saya kejar sobat, dan alhamdulillah kemarin saya berhasil untuk memaharinya. Nah ini adalah lafaz Allah. Nah ini bahkan di sini seakan-akan ada dua gitu, jadi bertumpuk di sini dan juga di bagian bawah. Nah inilah yang kemarin akhirnya saya ngebet sekali untuk bisa memboyongnya ke Galeri Bumi Majapahit. Nah ini sobat, ini sangat luar biasa sekali. Jadi untuk di saat ini sobat, untuk koleksi dapur Pasupati saya saat ini ada 3. Nah, jadi ada 3. Yang pertama adalah kelangenan saya, lalu yang kemarin itu yang saat ini masih ada di tukang warangka saya. Nah yang ketiga adalah ini. Nah sebenarnya ada 4 sobat, tapi yang satu masih belum saya bikin video karena masih dalam keadaan apa ya, kemarin baru saja saya dapatkan. Jadi memang 4, tapi untuk yang satunya masih belum saya bikin video. Jadi masih keadaan original, karatnya wah tebal, dan juga kerisnya itu juga sangat luar biasa. Oke sobat, di sini akan saya bacakan sedikit filosofi dari Pasupati, bahwasanya Pasupati ini berasal dari 2 kata pasu atau pasu yang artinya adalah hewan, dan pati yang artinya adalah mati. Jadi Pasupati memiliki makna mengendalikan sifat atau watak binatang dalam diri manusia. Pasupati adalah senjata bagi mereka yang sadar akan adanya sifat hewani dalam dirinya, yaitu nafsu dan amarah yang harus dikendalikan. Pemilik keris Pasupati harus bisa menghayati makna yang terkandung dalam keris yang bisa dijadikan pelajaran menuju pribadi yang lebih baik. Karena itulah makna Pasupati yang sesungguhnya. Dengan memahami makna Pasupati tersebut sobat, diharapkan pemilik bisa menjadi pribadi yang unggul, terutama bagi pemimpin, agar bisa mengesampingkan ego dan kepentingan pribadinya demi kepentingan rakyat dan juga negaranya, demi kepentingan orang banyak. Dan juga kalau nggak salah, keris dengan dapur Pasupati itu juga konon katanya ageman, banyak diagem oleh para pemimpin sobat. Nah seperti itu. Sebenarnya keris Pasupati itu bisa dikatakan keris idola, sama halnya dengan keris ini sobat, dengan dapur Megantoro. Nah itu pun juga konon katanya zaman dulu itu banyak diagem oleh para pemimpin. Ini sangat luar biasa sekali ini. Pamornya bagus dan juga bilahnya pun juga ini bagus sobat.
Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, ini kata teman saya kemarin, ini adalah pamornya Pulau Tirto. Pulau artinya pulau dan Tirto ini artinya air. Penamaan pamor diambil dari bentuk motif yang muncul pada bilah keris yang membentuk bulatan mirip pulau, dan di antara pulau-pulau itu terdapat samudra atau air sebagai sumber kehidupan bagi makhluk yang hidup di dalam pulau. Pamor Pulau Tirto ini dipercaya memiliki tuah untuk kelancaran rezeki, kemakmuran, ketentraman hidup, dan untuk pergaulan. Seperti halnya sifat air yang bisa menyesuaikan diri dimanapun ia berada. Nah, seperti itu kira-kira sobat. Nah, inilah yang kemarin itu menjadi poin penting, jadi poin tersendiri bahwasanya saya waktu ditunjukkan garisnya, saya terkesima dengan siluet yang ada di bagian sor-sorannya ini sobat. Nah, ini membentuk lafaz Allah. Ini sangat luar biasa sekali ini. Keren banget ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya akhiri, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa membawa hiburan tersendiri khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Dan kita akan melanjutkan lagi sobat ke video berikutnya. Kita akan mengulas salah satu dari dapur pusaka yang cukup langka, sederhana tapi cukup langka, yaitu dapur gumbeng. Nah, kita akan mereviewnya di video berikutnya.